Di antara asap pengkhianatan dan nyala ambisi seorang pangeran terusir, berdirilah Sanjaya. Sosok yang tragedinya membentuk sebuah dinasti. Dan pencapaiannya mengguncang dua dunia, Sunda dan Jawa. Nama itu kelak menjadi bayang panjang yang memotong zaman. Tetapi awal kisahnya justru bermula dari lumpur kekalahan saat keluarganya digulingkan oleh Purbasora, sang perebut tahta Galuh. Dari reruntuhan kehormatan, ia bangkit, menapaki jalan penuh darah, politik, dan tahta yang menuntut keberanian lebih besar daripada dendam itu sendiri. Di Istana Galuh, angin perubahan tak pernah berembus lembut. Saat Purbasora melancarkan kudeta kepada ayahnya yaitu Bratasnawa, yang tersisa hanyalah jeritan sunyi dari para pendukung Sanjaya. Keluarganya tercerabut, kekuasaan direbut dengan tangan baja, dan pangeran itu dipaksa menyingkir, membawa bara yang membakar di dalam dirinya. Sanjaya bukan sekadar terusir, ia adalah pewaris yang dirampas, dan ia bersumpah, Galuh akan kembali, walau harus digenggam dengan tangan berdarah. Dalam pelariannya, ia tak hanya mengumpulkan sekutu, tetapi membangun reputasi sebagai pemimpin muda yang tak goyah. Kata-kata tentang kecerdasannya, tajam seperti keris yang baru diasah, bergema sampai ke pelosok kerajaan Sunda. Benteng-benteng kecil dan para bangsawan yang tak puas dengan kekuasaan Purbasora mulai melirik ke arah sang pangeran. Sanjaya tahu, untuk merebut kembali Galuh, ia bukan hanya butuh kekuatan. Ia membutuhkan moral, strategi, dan legitimasi. Dalam dirinya mengalir darah Sunda dari Galuh, tetapi juga hubungan dengan kekuatan Jawa melalui garis ibu. Ia berada di persimpangan dua kebudayaan besar dan kelak, dari situ lahirlah pergerakan yang mengubah wajah Nusantara. Saat pasukannya telah cukup kuat, Sanjaya kembali ke tanah Galuh. Malam itu angin terasa berat, seperti menahan napas. Kabut menggantung setinggi mata manusia. Bagi sebagian orang, itu pertanda buruk. Bagi Sanjaya, itu tirai yang menyembunyikan langkahnya. Serangannya bukan sekadar perebutan kekuasaan. Itu adalah operasi balas dendam yang disertai legitimasi politik. Purbasora yang dulu merebut tahta dengan paksa, kini merasakan ketakutan yang sama yang pernah ia tanamkan. Benturan kekuatan pun tak terelakkan. Prajurit Sunda yang terpecah terpaksa memilih siapa yang mereka anggap pemimpin sah. Sanjaya memimpin dari garis depan, bukan dari balik dinding istana. Ia tidak hanya memerintahkan, ia bertarung. Dalam dentuman senjata dan teriakan perang, Galuh akhirnya runtuh di kaki sang pangeran yang kembali. Sanjaya memulihkan tahta Galuh, membasuhnya dari luka pengkhianatan, sekaligus menegaskan bahwa garis darah sah tidak bisa ditekan oleh kudeta. Sang pangeran kini menjadi raja. Namun kemenangan bukanlah garis akhir. Itu baru awal cerita yang lebih besar. Galuh telah kembali. Tetapi takdir Sanjaya tidak berhenti di tanah Sunda. Jauh di timur, di Jawa Tengah, sebuah kekuatan tumbuh rawan konflik, kaya potensi, dan menunggu pemimpin yang mampu menyatukan kekacauan menjadi struktur kekuasaan. Di sana, Sanjaya membangun pondasi yang kelak dikenal sebagai dinasti Sanjaya. Sumber-sumber sejarah seperti Prasasti Canggal menyebut namanya sebagai Raja Mataram awal yang agung, pemimpin yang menegakkan kembali ajaran Siwa dan memulai era baru setelah masa-masa genting. Dengan kecerdasan politik yang dibentuk oleh pahitnya pengkhianatan di Galuh, Sanjaya memandang Jawa sebagai tanah yang harus distabilkan agar tidak menjadi bayangan ancaman bagi Sunda. Kepemimpinannya berubah menjadi magnet, tokoh-tokoh bangsawan, pasukan tangguh, dan para pemikir agama Hindu Siwa berbondong-bondong menguatkan pusat kekuasaannya di Medang. Di masa itu pula, ketegangan awal dengan kelompok baru, yang kelak dikenal sebagai dinasti Sailendra, mulai tumbuh. Dua kekuatan besar, satu mengusung Siwa, satu lagi memuliakan Buddha Mahayana. Dua arah politik, dua keyakinan, dua visi tentang tatanan kerajaan. Dari dua kutub itu, bara persaingan yang kelak membelah Mataram kuno mulai menyala. Sanjaya adalah tokoh yang menyatukan dua wilayah Nusantara, penting, dunia Sunda dan dunia Jawa. Di satu sisi, ia adalah pemulih tahta Galuh, simbol legitimasi, kesetiaan, dan kekuatan politik Sunda. Di sisi lain, ia adalah pendiri dinasti yang menguasai Jawa bagian tengah, membentuk struktur pemerintahan yang kemudian melahirkan raja-raja besar seperti Rakai Pikatan, Balitung, hingga raja-raja penerus yang memperluas kebesaran Mataram kuno. Ia bergerak melintasi batas etnis dan geopolitik, mengawinkan dua tradisi besar. Ia adalah jembatan sekaligus pisau yang membelah.
pemersatu sekaligus pemantik rivalitas. Warisan Sanjaya tak dapat disederhanakan hanya sebagai raja penakluk. Ia adalah arsitek awal dari dua sejarah yang saling menyilang, Sunda dan Jawa, dalam kurun abad awal Masehi. Ketika ia menegakkan kekuasaan di Mataram, ia bukan hanya sedang membangun istana dan prasasti, ia sedang menanam pondasi peradaban yang tersebar luas hingga ratusan tahun kemudian. Rivalitas dinasti Sanjaya dan Sailendra bukan hanya perebutan kekuasaan. Itu adalah duel visi, duel kosmologi. Di bawah bayang Sanjaya, penerusnya memegang teguh Hindu Siwa, sementara Sailendra menguasai wilayah-wilayah yang kuat dalam tradisi Buddha Mahayana. Dari ketegangan inilah lahir masa-masa yang melahirkan monumen-monumen megah, reformasi politik, perang saudara, dan aliansi besar antar kerajaan. Tanpa Sanjaya, Mataram takkan pernah menjadi kerajaan yang berpengaruh di Pulau Jawa, dan tanpa kebangkitannya di Galuh, mungkin takkan ada pijakan politik yang mendorongnya membangun masa depan sebesar itu. Ia adalah raja yang memulai dengan luka dan menutup sejarah hidupnya dengan kejayaan. Seorang bangsawan Sunda yang tak hanya merebut kembali tahtanya, tetapi menciptakan dinasti yang mengguncang abad-abad berikutnya. Tragedi masa muda Sanjaya adalah batu pertama dari gunung kekuasaannya. Dari kudeta Purbasora hingga kemenangan dalam merebut kembali Galuh, dari langkahnya menuju Jawa hingga berdirinya dinasti Sanjaya, semua menjadi rangkaian yang tak terpisahkan. Warisan yang ia tinggalkan bukan hanya garis keturunan, tetapi impian tentang kekuatan Nusantara yang terstruktur lahir dari api pergulatan politik dan cinta tanah yang tak tergoyahkan. Sanjaya, pangeran yang terusir, raja yang bangkit, pendiri dinasti yang kekuasaannya menggema melintasi zaman.